Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini nih, gue kedatangan beberapa aksesoris pendukung iPhone 12. Kayak yang kita udah tahu ya, kalau iPhone 12 itu bakalan mau masuk resmi ke Indonesia. Tapi kita juga sama-sama tahu kalau iPhone 12 itu nggak ngasih casan dan earphone-nya juga di dalam paket penjualan. So, Vivan nih ngirim ke tempat gue ada 3 charger, 2 kabel, dan 1 TWS juga yang udah gue cobain. Dan ternyata work banget kok ini di iPhone 12 series. Dan gue juga udah nyobain kok nih di iPhone 12 Pro gue. Oke, kita bahas satu-satu nih. Pertama kita bahas chargerannya dulu. Tapi sebelum mulai gue ingetin dulu nih. Kalau chargerannya ini nggak ada yang mendukung spesial fast chargingnya Android ya. Maksud gue tuh contohnya kayak BBK Group, kayak VOOC-nya Oppo, ataupun Dart Charge-nya Realme, ataupun Warp Charge-nya OnePlus. Karena ya mereka itu punya lisensinya sendiri yang nggak diperjualbelikan. Jadi kenanya ini adalah fast charging standar bawaan HP-HP yang biasanya itu mendukung Qualcomm fast charging ataupun power delivery. Yang udah gue coba-coba sih di Samsung, Huawei, Xiaomi, Asus ROG, ataupun Zenfone, terus Vivo, Realme, Oppo juga ini ya fast chargingnya yang standar-standar aja juga bisa. Nah intinya kalau ngomongin di Android ya begitu ya, lanjut aja kita biar fokus lagi dipasanginnya sama iPhone 12. Oke, kita mulai dari chargernya yang pertama nih, yaitu adalah Power Blitz yang udah ngedukung QC atau Quick Charge 3.0. Nah ini tuh isi di dalamnya kayak begini ya. Ada chargernya, terus ada kabel data Type-C 1 meter, dan kartu garansi. Fisik chargernya lumayan gede tapi nggak berat-berat amat ini kenanya. Ada 2 port yaitu USB sama power delivery yang daya maksimalnya kalau yang PD ini itu adalah 30 watt. Dan yang USB ini adalah 18 watt kalau dipakai sendiri-sendiri. Tapi kalau dipakai barengan, keduanya ini bisa ngehasilin maksimal 15 watt masing-masing outputnya. Oke, terus lanjut ke chargeran yang kedua, ini adalah Vivan Power Boost yang udah ngedukung Quick Charge 4.0. Isi di dalamnya tuh selain dapat chargerannya, kita juga dapat adaptor Europe atau colokan Indonesia kayak begini nih. Karena sejatinya colokan bawaannya itu tuh pipih kayak gini guys. Terus ada kartu garansi juga dan nggak dapat kabel-kabelan kalau charger yang ini. Nih, fisik chargerannya tuh lumayan imut sih kalau gue bilang ya. Apalagi kalau dilipat colokannya begini, kotak banget sih jadinya. Bikin gampang kalau mau dibawa kemana-mana. Bobotnya juga mantep, jadi feels dipegangnya tuh kayak langsung percaya aja sih ini kalau chargerannya tuh bagus. Ada LED indikatornya juga, jadi ketahuan kalau chargerannya tuh aktif. Terus ada 2 portnya juga nih, USB sama Type-C power delivery. Yang mana outputnya kalau yang USB sendiri maksimal adalah 18 watt, sedangkan yang Type-C-nya ini adalah 45 watt. Kalau dipakai keduanya barengan atau masing-masing, ini tuh bisa ngehasilin 24 watt. Oke, lanjut lagi ke chargeran yang terakhir. Ini nih yang paling sering ditanyain juga. Soalnya menurut gue juga keren sih. Ini tuh casan sekecil kayak gini bisa ngasilin powernya itu sampai 65 watt. Yaitu adalah Vivan GAN 01. Isi di dalamnya selain dapat casannya, kita juga cuma dapat kartu garansi aja. Dan ini pas kita pegang ya, asli berasa banget mantepnya guys bobotnya. Ya gimana nggak paling diminatin ya, soalnya bayangin aja guys, 65 watt biasanya tuh buat ngecas laptop ya, ini tuh gede ukurannya. Tapi kalau ini, sekecil ini, itu kalau dibandingin sama chargeran laptop konvensional gitu ya jauh banget lah. Buat portnya sendiri ada 3 nih, ada 2 power delivery sama 1 USB. Buat outputnya sendiri begini guys, 2 port PD ya maksimal masing-masing 65 watt. Jadi buat ngecas laptop bisa dari port yang mana aja nih PD-nya. Terus ada port USB maksimal 30 watt. Nah terus kalau PD1 sama PD2 dipakai barengan, ini tuh jadinya 45 watt PD1 dan 18 watt PD2. Kalau PD1 plus USB-nya aja, ini sama dengan 45 watt dan 18 watt. Jadi sama kayak yang tadi. Terus kalau PD2 plus USB, ini tuh masing-masing jadi 18 watt. Nah terakhir kalau tiga-tiganya ini dipakai semua, jadi tuh total outputnya 60 watt guys, dengan pembagian mengikuti device-nya. Oke, chargerannya kelar, sekarang tinggal kabelnya dulu kita bahas. Ada 2 nih, yang pertama yang PD atau Power Delivery Type-C to Lightning. Terus yang satu lagi adalah USB biasa to Lightning. Oke, ini pertama adalah kabel Vivan KCL120. Ini adalah kabel Power Delivery yang support sampai 18 watt pengisiannya. Dan juga bisa menjadi kabel data buat mindah-mindahin file ke laptop guys.
Isi di dalamnya tuh cuma ada kabelnya aja dan kartu garansi. Ngomong-ngomong panjang kabelnya juga ini 120 cm. Dikasih juga velcro biar kabelnya jadi lebih rapih. Buat materialnya ini tuh fabric dan katanya orang Vivan dia tuh pakai materialnya Kevlar fiber gitu yang kuat banget. Dan katanya lagi nih bisa buat narik motor ataupun mobil, cuma ya gue nggak tahu ya bener atau enggak ya. Malas juga guys ngetes beneran kayak gitu. Di bagian ujungnya masing-masing ini ada karet pelindungnya lagi, jadinya tuh lebih awet. Misalkan sering nekuk-nekuk dalam pemakaian sehari-hari. Dibanding kabel aslinya si Apple kan ya, yang sering banget rusak di bagian ujung-ujungnya sini. Lanjut lagi ke kabel yang terakhir, ini favorit gue nih, soalnya ada fitur auto cut-nya. Ini adalah Vivan YZL100. Isi di dalamnya sama aja, cuma kabelnya aja, velcro, dan kartu garansi. Panjangnya 100 cm atau ya semeter lah. Material kabelnya juga sama kayak kabel yang tadi, dan ini bedanya tuh di bagian ujungnya yang lightning ada LED sebagai penanda kabelnya tuh aktif. Ini kabel tuh bakalan kedip-kedip selama pengisiannya tuh kayak gini dan akan mati sendiri LED-nya setelah 30 menit kalau udah penuh baterai HP-nya. Fitur kabel kayak begini tuh kepake banget sih buat yang sering ngecas malam-malam tapi sering ketiduran kayak gua. Oke, dan yang terakhir kita bahas adalah TWS-nya ini, yaitu Liberty T200. Kita tuh dapat boxnya tuh bagus ya, kayak begini, kokoh. Dan pas dibuka langsung kelihatan TWS-nya dan casingnya tuh kayak begini. Di dalamnya ada lagi kartu petunjuk penggunaan dan garansi, serta kotak lagi nih, isinya tuh kabel Type-C dan ear tips cadangannya. Buat keluaran suaranya menurut gue ini lebih cenderung ke arah all around. Treble, mid, sama low-nya dan bass-nya ini tuh berasa rata di semua kondisi. Kekedapannya juga lumayan, soalnya modelannya ini tuh IM atau in-ear monitoring. Satu hal yang mesti teman-teman tahu, TWS-nya ini tuh enteng banget dan buat drivernya juga pakai titanium alloy nih kalau gua ngebaca di box-nya. Buat fitting di kuping juga nggak ada masalah sama sekali di gua, enak-enak aja. Buat pengoperasiannya TWS ini juga pakai model sentuh di bagian sini. Buat pairingnya gampang, tinggal ditahan aja dan nantinya akan ada lampu LED kedip-kedip kayak begini dan ya udah, simple kok. Buat dipakai main kayak biasa ya, masih ada delay-delaynya sedikit, tapi kalau buat nonton sama dengerin musik ya termasuk aman. Buat keluaran suaranya kalau lagi nelpon itu kira-kira kayak begini. Tes 1 2 3. Ya guys, ini adalah suara dari Liberty T200 di lawan bicara kita kalau misalkan kita lagi pakai nelpon. Harusnya suaranya sih jernih dan bagus ya, soalnya kan dia tangkainya tuh menghadap ke arah mulut kita ya. Jadi harusnya tuh lebih terjangkau suaranya gitu. So, silahkan dinilai sendiri bagus atau enggak. Dan kalau mau beli ya silahkan guys. Terakhir soal baterainya, TWS ini tuh diklaim bisa nyala terus maksimal 4 jam dan charging case-nya ini bisa nyimpan 18 jam dengan kapasitas 380 mAh. Atau kalau diumpamain, charging case-nya ini bisa 4,5 kali ngecas TWS-nya guys. Fitur lain dari TWS ini adalah udah pakai teknologi Bluetooth 5 dan juga punya rating IPX4, tahan ciprat-cipratan air, yang artinya TWS ini tuh aman buat teman-teman pakai sambilan olahraga. Fittingnya juga aman, pokoknya nggak kerasa kayak bakalan gampang lepas aja atau gimana-gimana lah. Dan ya udah, paling segini aja video rekomendasi aksesoris Vivan yang bisa atau aman buat teman-teman aplikasiin di iPhone 12 seriesnya nanti. Produknya juga harusnya ya aman lah ya, karena kan kalau ngomongin logika aja nih, mereka berani ngasih garansi setahun. Kabel-kabelnya juga pas gue tes nggak ada warning yang aneh-aneh di iPhone gue. Yang biasanya kalau nggak kompatibel itu tuh langsung ada warningnya kan ya kalau di iPhone. Harganya juga menurut gue affordable banget kalau dibandingin sama yang aslinya Apple. Tapi ya balik lagi nih ke kebutuhan dan kemampuan teman-teman ya. Intinya di sini gue ngasih info aja soal substitusinya. Mau diterima monggo, nggak mau diterima juga ya udah, toh juga duitnya punya teman-teman sendiri. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gua usah sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.